Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati B. Ali. Saya dari kelas D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabani dan insani. Disebut ekonomi rabani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahi. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah profesi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasi pengguna sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik Islam. Yang pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Yang kedua, membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpungan dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi 3 asas pokok, ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Jamiyah wa Al-Amaliyah. Yang pertama yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Yang kedua, ekonomi terkait dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Yang ketiga, keseimbangan antara kemanusiaan dan kebenaran. Yang selanjutnya yaitu metodologi ekonomi Islam. Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuan satu pihak dan aksiologisasi serta prinsip-prinsip yang dijalani oleh pihak tersebut. Yang selanjutnya yaitu fikih dan riba dan zakat. Di mana fikih riba, kata riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan usuri yang mengandung 2 dimensi pengertian yaitu tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum. Yang kedua yaitu suku bunga dengan rata yang tinggi. Fikih zakat yaitu zakat menurut etimologi berarti berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkannya dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Hikmah zakat. Di antara hikmah zakat tercermin dari urgensi yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moral atau maupun material.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.